Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada para pemirsa, para penonton, kaum muslimin, muslimat, para pendengar yang saya hormati dan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah di pagi yang sejuk dan cerah ini dalam rangka kajian atau ceramah agama secara singkat yang di pagi hari ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan yang didahulukan apakah sholat atau yang didulukan makan ketika hidangan makanan sudah tersedia. Dalam tema ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya dari Hisham bin Urwah. An Hisham bin Urwah, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'al isha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i, yang artinya Hisham bin Urwah berkata, saya telah mendengarkan apa yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza wudi'al isya'u, ketika makanan telah tersedia, wa uqimatis salatu, dan salat telah didirikan, fabda'u bil 'isya'i, maka dahulukanlah makan. Hadis ini mengisyaratkan, memperingatkan, menganjurkan kepada kita, kepada seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila hidangan atau makanan telah disajikan, telah disediakan, sementara waktu sholat itu masih longgar, masih banyak, masih panjang, fabda'u bil 'asya'i, maka hendaknya terlebih dahulu
makan makanan yang telah disediakan tersebut. Kenapa demikian? Karena agar supaya sholat yang akan dikerjakan, akan ditunaikan, dilaksanakan dengan khusyuk, tidak terbayang dengan makanan yang sudah disediakan, supaya tidak teringat-ingat makanan yang ada, yang sudah tersedia. Sholat yang dikerjakan sementara makanan yang sudah disediakan terlebih dahulu dimakan, maka sholat yang akan dikerjakan ini akan menjadi khusyuk, akan menjadi tenang, terbebaskan dari pikiran, bayangan, angan-angan dari makanan-makanan yang ada tadi. Akan tetapi sebaliknya, apabila makanan itu sudah ada, sudah tersedia, sudah disajikan, kemudian kita tidak memakan terlebih dahulu, akan tetapi kita mengerjakan sholat terlebih dahulu, maka kemungkinan besar dan itu pasti di dalam sholat kita, angan-angan kita, pikiran kita masih condong kepada makanan yang ada di belakang, yang ada di meja, yang ada di tempat penyajian makanan. Maka ini sangat berbahaya mengenai sholat kita, sangat berbahaya terhadap sholat yang sedang kita kerjakan, dan ini kemungkinan sholat kita kurang khusyuk, tidak tenang, karena bercampur pikiran dengan makanan yang sudah ada. Maka hendaknya ini apabila waktu sholat sementara makanan sudah tersedia dan waktu sholat masih panjang, masih longgar, hendaknya makanan yang sudah tersedia itu terlebih dahulu dimakan, kemudian mengerjakan sholat yang ada atau sholat yang mau dikerjakan. Akan tetapi apabila makanan sudah disediakan, lalu waktu sholat ini sangat kepepet, sangat pendek, sangat sempit, maka hendaknya ini mendahulukan sholat sebelum makan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika telah dihidangkan makanan kambing, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan itu makanan kemudian sholat. Itu menandakan bahwa sholat yang ada waktunya sempit, waktunya pendek, sementara makanan sudah disediakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang dilakukan Rasul adalah mendahulukan sholat, mengakhirkan makan. Karena apa? Karena sholat yang dikerjakan ini punya waktu yang pendek, yang sempit, yang singkat. Apabila makanan ini didahulukan, ini pasti waktu sholat akan menjadi habis. Pasti waktu sholat akan habis karena ditinggal mendahulukan makanan yang sudah tersedia tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tu'akhiru sholata li ta'amin wala li ghairihi." Janganlah kalian mengakhirkan sholat karena makanan, dan juga jangan mengakhirkan sholat karena selain makanan. Ini mengisyaratkan bahwa apabila waktu sholat itu sudah pendek, maka jangan habiskan waktu sholat tersebut hanya karena makan
atau hanya karena yang lainnya, mungkin karena kesibukan pekerjaan atau mungkin karena hal-hal sesuatu yang lain, mungkin karena belajar atau karena membaca atau karena menulis atau karena sedang bercakap-cakap, kemudian karena itu semua lalu sholat menjadi habis waktunya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan habiskan waktu sholat, jangan akhirkan waktu sholat hanya karena makanan atau karena yang lainnya. Para pemirsa yang saya hormati, sholat ini punya ketentuan, punya rukun, punya syarat, juga punya waktu. Waktu sholat sudah ditentukan, mulai sholat subuh, maghrib, isya, zuhur, dan asar. Ini sebuah keparduan, sebuah kewajiban, dan waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya kita, sebaik-baik umatnya, sebaik-baik orang yang mengerjakan sholat, hendaknya sholat dikerjakan tepat pada waktunya. Jangan habis karena pekerjaan, jangan habis waktu sholat karena makan dan lain sebagainya. Lalu kemudian tema yang kedua adalah sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana ahadukum ala ta'amin fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Idza kana ahadukum ala ta'amin fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika salah seorang di antara kalian disediakan makanan, telah tersedia makanan, dihidangkan sebuah makanan, fala ya'jal, maka hendaknya dia tidak tergesa-gesa, tidak keburu-buru, hatta yaqdi hajatahu minhu, sehingga dia memenuhi kebutuhannya dari makanan itu. Artinya, apabila di hadapan kita sudah disediakan, sudah dihidangkan makanan yang siap untuk dimakan, maka hendaknya kita ini tidak segera, tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat, tidak keburu-buru untuk mengerjakan sholat, dengan catatan apabila waktu sholat itu masih longgar, masih panjang. Hendaknya tidak berburu-buru, tidak tergesa-gesa mengerjakan sholat bila mana waktunya itu masih longgar, masih panjang, hatta yaqdi hajatahu minhu, sehingga dia menunaikan keinginannya dari makanan itu. Artinya, ketika waktu masih panjang, hendaknya kita memenuhi keinginan kita. Artinya, hendaknya kita makan dari makanan yang sudah disediakan tersebut. Wa in uqimatis shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sholat telah didirikan, walaupun sholat sudah dimulai, akan tetapi waktu sholat masih longgar dan makanan sudah ada, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu walaupun sholat itu sudah dimulai. Kita tidak tergesa-gesa untuk sholat, akan tetapi mendahulukan makan apabila waktu longgar. Karena apa? Karena tadi ketika kita
makanan sudah ada, waktu sholat masih longgar, kita lalu sholat, maka di dalam sholat kita bayangan, angan-angan, pikiran kita terfokus, tertuju kepada makanan, hingga sholat kita tidak menjadi khusyuk, hingga sholat kita tidak khusyuk karena bayangan-bayangan selalu mengarah kepada makanan. Inilah para pemirsa, para penonton yang saya hormati. Kesimpulan dalam hadis ini adalah waktu sholat kadang-kadang ketika kita hendak mengerjakan, sisa waktunya masih longgar. Kadang-kadang ketika kita hendak mengerjakan sholat, terkadang sisa waktunya sudah sempit. Ketika waktu sholat masih longgar, masih panjang, kemudian kita menginginkan makan, mau makan karena lapar, karena capek, lapar, kemudian ada kemauan makan, sementara waktu sholat masih longgar, maka hendaknya kita makan terlebih dahulu. Apalagi makanan sudah tersedia, sudah dihidangkan di depan kita, maka kita sunnah untuk mendahulukan makan, kemudian mengerjakan sholat. Terkadang sholat yang kita kerjakan waktunya, sisa waktu sempit, maka hendaknya kemauan makan, keinginan makan, walaupun makanan sudah dihidangkan, karena sisa waktu untuk kita kerjakan sholat yang akan kita kerjakan sempit, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu, lalu kemudian kita memenuhi kebutuhan kita, yaitu makan, apalagi makanan yang sudah disediakan. Ini karena apa? Karena menjaga waktu sholat, agar supaya waktu sholat ini tidak habis karena kesibukan kita, baik kesibukan makan atau yang lainnya. Para pemirsa yang saya hormati, ini sebagai realita, bukti, kenyataan. Terkadang-kadang kita, teman-teman kita di dalam satu pekerjaan, dalam satu proyek, ini seringkali kita berangkat kerja sambil membawa, kalau bahasa Jawa, bontotan atau bekal makanan untuk dimakan di siang harinya atau waktu-waktu yang lainnya. Nah, makanan yang sudah kita bawa dari rumah sebagai bekal untuk kita santap di siang harinya, kemudian ketika kita mau mengerjakan sholat, hendaknya makanan yang sudah kita siapkan, kita bawa dari rumah, itu kita makan terlebih dahulu, kemudian kita mengerjakan sholat. Jangan kita mengerjakan sholat terlebih dahulu, karena apa? Satu, mungkin makanan yang lama sudah kita sediakan, sudah lama kita bawa dari rumah kita masing-masing, menjadi makanan yang rusak, menjadi makanan yang tidak menyehatkan karena kita mendahulukan sholat. Makanan yang kita bawa, yang kita jadikan bekal, sebagai bekal persiapan untuk kita makan di dalam pekerjaan kita masing-masing, hendaknya sebelum sholat, sebelum memulai mengerjakan sholat, hendaknya yang sudah kita bawa, yang sudah kita sediakan di rumah, hendaknya itu dimakan terlebih dahulu, kemudian kita mengerjakan sholat. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan renungan pagi, ceramah agama singkat yang bisa saya sampaikan di hadapan para pemirsa, para penonton semua.
Mudah-mudahan ini ada barokah, manfaat untuk kita semua mengenai memelihara, menjaga waktu-waktu sholat, agar supaya kita ini tidak dicatat, tidak ditulis sebagai hamba-hamba yang menelantarkan sholat, tidak ditulis sebagai hamba-hamba yang menyia-nyiakan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat adalah sebagai pemimpin dari segenap amal, dan itu yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban mengenai semua amal ibadah kita adalah sholat kita. Apabila sholat kita sempurna, maka sempurnalah juga amal-amal ibadah-ibadah kita yang lainnya. Dan sebaliknya, apabila sholat kita tidak sempurna, rusak karena sering menyia-nyiakan, menelantarkan, mengakhirkan sholat sehingga waktunya habis, sehingga itu menjadi kebiasaan dan dikhawatirkan kita menjadi orang yang suka atau menjadi orang yang meninggalkan sholat. Ini sangat berbahaya. Untuk itu kita harus melatih mulai sekarang, hendaknya kita benar-benar menjaga waktu-waktu sholat kita. Inilah yang bisa sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, bila ada perkataan penyampaian saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan semoga ini semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal kita, bekal untuk menuju ke sisi Allah, menuju ke rahmatullah, menuju di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama amal ibadah sholat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.